Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat sobat semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang dan lebih bertanggung jawab lagi. Sobat semua, ada berita tentang Ramai Rumakik yang sekarang dinyatakan sudah pulih kesehatannya atau dari cederanya itu. Pertanyaannya sekarang, apakah Ramai akan masuk ke dalam tim yang diasuh oleh STY dibawa ke SEA Games nanti? Bro Ipung, monggo Iya, dijawab. iya, iya. Ya, memang ini kan ada sebuah perkembangan baru ya. Saat itu kan ramai dicoret dari timnas gara-gara tidak respon waktu dipanggil gitu loh. Kemudian tiba-tiba saja setelah proses pencoretan itu terjadi oleh Sintayong, tiba-tiba ramai bisa datang ke Jakarta dan bisa ditemui oleh Ketua Umum PSSI yang sampai akhirnya dia juga kemudian dirujuk ke sebuah klinik ya. Dan dari klinik tersebutlah muncul hasil analisa kesehatan bahwa Ramai sudah dinyatakan sembuh gitu loh. Sembuh entah dari sebuah penyakit, entah atau cedera gitu ya. Kita belum ini ya, belum terkonfirmasi dengan jelas ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan kemungkinan Ramai dipanggil ke timnas, saya rasa ini terlalu prematur lah kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu. Karena lagian sepertinya keputusan yang sudah dilakukan Sintayong untuk mencoret Ramai itu sebuah keputusan yang sudah final, gitu loh bro. Kenapa bro bahwa itu dianggap sebuah keputusan yang final atau memang benar-benar final? Karena bisa aja karena sebagai ketua umum PSSI kan ketua umum PSSI mengatakan bahwa ini adalah aset nasional yang harus diselamatkan. Ya mungkin Betul. diselamatkan dari sebagai pesepak bola, tetapi mungkin juga tidak sebagai bagian dari squad yang ke SEA Games ya. Betul. Tapi kan bisa aja sekarang orang berargumen atau berpikiran bahwa ini akan disisipkan ke tim SEA Games. Gimana bro? Itu gini ya bro. Saat STY ditunjuk sebagai pelatih ya, head coach untuk timnas Indonesia, tentu ada salah satu klausul hampir di semua pelatih yang saat ini menukangi klub-klub dan tim dari tim nasional negara masing-masing. Itu pasti tidak ingin kerjanya itu dicampuri oleh kepentingan dari pihak manapun. Karena ini akan mempengaruhi integritas dia gitu loh sebagai head coach yang punya wewenang penuh dalam mengambil keputusan. Apakah itu keputusannya baik atau buruk ya itu kan tergantung dari kebutuhan masing-masing tim saat itu ya. Nah, persoalan kita memang mengakui bahwa Ramai Rumakik ini adalah pemain yang sangat potensial dan punya masa depan yang cerah gitu loh bro. Cuma kita juga harus menghormati integritas Sintayong sebagai pelatih yang juga tidak ingin kerjanya ini ditunggangi katakanlah direcokin oleh kepentingan gitu loh. Dan saya rasa gini ya, kalau ya bukan sebuah kepastian ya. Kalau misalkan ada rencana PSSI untuk menyisipkan Ramai Rumakik ke dalam tim SEA Games, saya rasa ini bukan tindakan yang benar menurut saya. Karena itu sama artinya PSSI tidak menghormati Sintayong sebagai pelatih gitu loh bro. Pernah nggak sih bro ada kejadian-kejadian yang dicoret terus kemudian masuk lagi gitu di timnas ya khususnya di bawah asuhan STY gitu? Ya STY kan boleh dibilang hitungannya juga belum 2 tahun ya mengisi posisinya sebagai pelatih timnas, tapi STY sudah melakukan pencoretan terhadap beberapa pemain. Di antaranya ada Yuda Febrian, ada Farid Barasabesi, kemudian ada beberapa pemain juga pemain PSM. Yang kesemua rata-rata pemain itu kalau nggak salah ada 5 pemain yang semua punya track record
pada saat melakukan TC itu telat, kemudian dugem, dan itu tindakan-tindakan indisipliner yang rasanya pelatih manapun juga tidak bisa menerima itu gitu loh bro. Mentolerir masalah itu sepertinya tidak bisa gitu pada saat Artinya ini gitu kalau loh. artinya kalau sudah sekali dicoret sama STY itu rasanya tidak mungkin untuk dipanggil lagi, atau memang masih ada kemungkinannya dipanggil untuk kesempatan yang ini lain? pertanyaan yang menarik menurut saya. Seharusnya juga STY ya dan pelatih-pelatih lain pun juga tidak menganggap bahwa pencoretan ini itu dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang bersifat personal. Jadi ini adalah pencoretan karena ada sebab-sebab indisipliner, gitu loh. Artinya ini hanya dilakukan pada saat tindakan indisipliner itu dilakukan, gitu loh. Bukan lagi tidak lagi melihat pada personal yang melakukannya, tapi tindakannya yang tidak ditolerir oleh STY. Bukan personalnya, tapi tindakannya, gitu loh, bro. Jadi artinya pada suatu saat yang lain STY bisa aja mengundang lagi atau memanggil lagi pemain-pemain tersebut ya. Betul. Selama karena mereka bisa memperbaiki diri gitu kan. Betul. Karena biar bagaimanapun rata-rata pemain yang melakukan tindakan indisipliner itu adalah pemain-pemain yang masih muda ya, bro ya. Artinya dia punya masa depan dan punya potensi untuk berkembang dan merubah attitude yang pernah dia lakukan. Sementara dia juga terus mengembangkan skillnya. Jadi bisa jadi bahwa untuk kesempatan-kesempatan berikutnya mereka ini juga setelah melihat ada perkembangan baik, ya akan dipanggil kembali gitu loh. Karena itu tadi yang dihukum bukan personilnya, tapi yang dihukum adalah tindakannya gitu loh, bro. Oke, nah sekarang balik ke Ramai Rumah Kita. Apakah untuk kesempatan di STI di tim untuk SEA Games ini masih ada peluang atau tidak? Karena kan kalau ngelihat dari timnya sendiri kan sekarang ada beberapa pemain yang belum bergabung, contohnya Egy sama Witan kan belum pernah bergabung tuh. Artinya kan seperti pemain baru lah di situ kan. Kalau misalnya Ramai juga masuk, memungkinkan juga kan gitu. Kalau dari sisi teknis mungkin ada kemungkinannya, tetapi kalau dari sisi non teknis, nah ini makanya karena sempat dicoret gitu kan. Gitu. Jadi ada perbedaan kasus antara Egy, Witan, dan Sadil. Mereka rata-rata memenuhi panggilan timnas. Artinya mereka merespon apa yang dimau oleh STY. Ya. Cuma persoalannya adalah regulasi. Itu berbeda, bro. Nah, kalau yang kasusnya si Ramai, dia kan tidak terbentur oleh apapun. Cuma terbentur oleh sikapnya yang tidak merespon, gitu loh, bro. Tindakannya yang tidak merespon ini dianggap sebagai sebuah tindakan indisipliner. Gitu. Oke. Jadi kemungkinannya kembali ke timnas udah dianggap kecil ya, terutama yang untuk SEA Games ya. Gini. Saya sih menganggap begitu, karena ada 3 hal yang saya soroti ya. Pertama, satu ya, PSSI jangan lagi mencoba untuk katakanlah merecoki kerjanya Sintayong atau keputusannya Sintayong, karena ini akan bisa merusak konsentrasi, gitu loh. Kemudian yang kedua, aturan dimanapun bahwa keputusan untuk memanggil pemain atau mencoret pemain itu adalah keputusan yang mutlak, yang memang dimiliki oleh pelatih kepala yang tidak bisa diganggu gugat. Yang ketiga, kalau misalkan Ramai akhirnya kembali ditarik, apakah adil buat pemain-pemain yang lain yang sudah mengikuti TC sejak awal April, dia udah mengorbankan waktu dan tenaga, tapi harus dicoret karena kehadiran Ramai. Itu gitu loh, bro. Oh iya benar ya, benar juga ini, benar juga. Terutama karena sikapnya yang yang mengabaikan itu, yang sebelumnya yang menjadi persoalan berat sebenarnya ya. Kalau misalkan waktu itu komunikasinya masih tetap bagus, mungkin tidak menjadi heboh ya waktu itu ya, dan kehebohan itu sebenarnya yang membuat persoalan menjadi besar. Betul. Jadi yang kita harus garis bawahi ya, Bro Eri ya, juga
terjadi pemahaman terhadap pencoretannya Ramai. Jadi Ramai ini dicoret bukan karena ramainya, bukan karena sosok ramainya. Dia dicoret karena tindakannya gitu loh bro. Itu harus bisa dibedakan. Gitu loh bro. Jadi jangan sampai nanti timbul kontroversi-kontroversi lain. Gitu loh. Menganggap bahwa wah Sintayong tidak sayang sama Ramai gitu kan. Iya, itu banyak lah. Itu bukan persoalan itu sebetulnya. Gitu. Oke, Sobat Bola Indonesia, gimana dengan perbincangan kali ini ya? Menurut sobat-sobat sekalian, apakah Ramai akan ditarik lagi oleh STY atau tidak? Silakan tulis di komentar ya. Oke, kita akan bahas lagi tema-tema yang lain di video yang akan datang. Untuk sementara kita akhiri dulu video kali ini. Oke, baik semua. Oke, thank you bro. Baik.